itu ada di antara jemarinya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Kadang-kadang kita sendiri nggak berkuasa untuk nolak apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri loh. Dan saya ngebuktiin banget, saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya banget. Ada 4 hal yang istri saya nggak mau, 4-4-nya ada di saya. Ketika sebelum ketemu saya pokoknya saya nggak mau ini, aduh nggak mau banget deh, nggak banget deh. Makanya jangan gampang nyumpahin ya. Nanti malah dikasih seperti yang kita sebutin. 4 hal yang saya nggak pengen banget ada suami saya yang 4 ini, ternyata pada diri saya ada 4-4-nya. Ya Allah, tundukkanlah hatinya untukku, ditundukkan. Kok saya nggak bisa nolak kamu? Ya kuat-kuatan doa kan? Dia berdoa, ya Allah, please jangan orang itu. Ya Allah, please yang dia. Kuat-kuatan doa. Ya Allah, jangan orang itu, please, jangan orang itu. Ya Allah, please dia aja, jangan yang lain. Ustadz dilawan ya. Doa. Jadi minta sama Allah itu gampang banget loh. Hidup kita tuh cuma masalahnya cuma gini doang. Buat saya hidup saya itu modalnya bukan duit, bukan teman, walaupun itu semuanya penting dan berharga, tapi modal paling penting dalam hidup saya itu ini. Makanya saya nggak mau sama sekali menggadaikan doa dengan makanan yang syubhat dan haram, nggak mau saya. Misalnya jalan ke luar negeri kayak kemarin New Zealand, Jepang yang muslimnya minoritas kan susah nyari makanan halal tuh. Mending lapar daripada saya akhirnya mencari-cari alasan, ini kan darurat kan udah nggak ada pilihan segala macam. Ini kan makannya ikan, tapi kan satu minyak dengan makanan yang nggak halal. KFC kalau di luar negeri itu halal. Mungkin kalau di Singapura, McD, KFC-nya udah ada label halal. Tapi kalau di beberapa negara yang lain, nggak ada label halal. Walaupun ayam, kan bukan babi Ustaz, bukan pork. Tapi kan dia nggak disembelih dengan nama Allah. Saya nggak mau. Pengen ngerasain gimana ya rasanya ayam goreng di mana gitu, ayam kriuk di mana, dia beda dengan di Indonesia. Tapi kan itu bahayanya bukan masalah hal haram, menggadaikan doa kita. Begitu kita makan, kenyangnya cuma sebentar, nanti juga udah lapar lagi, tapi doa kita ditolak 40 hari 40 malam. Gimana kalau pas lagi di luar negeri, terus kita ada masalah di imigrasi, pas di bandara, kita berdoa, gimana cara Allah akan mengabulkan? Kenapa? Modal kita dalam hidup tuh doa banget tuh. Saya ngerasa banget banyak keajaiban dalam hidup gara-gara berdoa. Bukan berarti saya udah soleh ya, bukan. Allah yang maha baik. Minta, ya Allah saya lagi butuh ini. Jadi duit kita teman-teman ada di sisi Allah. Jadi gak usah khawatir, tinggal minta. Teman-teman khawatir gak nyimpan duit di bank? Gak khawatir kan? Uang ada di bank 1M. Tenang kan? Kenapa kok tenang nitip uang 1M kepada manusia, tapi gak tenang menitipkan harta itu kepada Allah? Ini gak fair nih imannya nih. Kalau Allah lebih dahsyat daripada kartu dan buku rekening apa? Allah tidak pernah ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Allah lah yang memberi kalian rezeki. Allah lah yang menjamin untuk kalian hidup. Sehingga buat saya pribadi, saya tuh orang kaya. Uangnya di mana Ustaz? Di Allah. Saya tuh orang kaya, punya banyak aset. Mana asetnya? Allah yang tahu. Saya nggak tahu, tapi Allah tahu. Kan gitu kan? Sederhana sebetulnya. Gampang banget. Duit ada di Allah. Sama kayak orang bilang, saya banyak duit, alhamdulillah sekarang ada beberapa ratus juta. Di mana? Di bank. Aman? Enggak. Walaupun kita merasa nyaman, tapi enggak aman. Kalau di Allah, kita enggak merasa nyaman. Padahal itu yang paling aman. Tapi kan enggak ada wujudnya Ustaz. Emang di bank ada wujudnya. Tapi kan enggak ada bukti apa-apa segala macam. Apakah Allah pernah ingkar janji? Enggak pernah. Tapi nariknya gimana Ustaz? Kalau ke bank kita tinggal datang ke tellernya, kita minta. Kalau ke Allah lebih gampang, gak perlu macet-macetan ke teller, gak perlu ngambil nomor antri, tinggal gini doang. Lebih mudah. Gak ada tapi untuk Allah. Tapi itu hanya berlaku buat kita. Sebaik apapun kita ada tapinya. Tapi kan dia juga manusia. Minimal. Kalau enggak, tapi kan dia gak jujur. Tapi kan dia jahat. Tapi kan dia curang. Kalau dia orang baik, tapi kan dia manusia. Tetap ada kurangnya kan? Kalau Allah gak ada tapinya. Allah gak akan memberikan harta karena kekurangan. Allah maha kaya. Allah terlalu sibuk. Allah maha kuasa. Allah gak dengar. Allah maha mendengar. Allah misalnya gak melihat. Allah maha menyaksikan. Apa sih yang kita persoalkan dari Allah? Tinggal gini doang. Tapi saya udah sering gini gak didengar sama Allah. Berarti kita gak punya kontrak. Kontrak itu udah kita batalin dengan makanan yang haram. Kontrak itu udah kita batalin dengan memutuskan silaturahim. Kontrak itu udah kita batalin dengan berburuk sangka kepada Allah. Itu kan yang membatalkan kontrak.
Begitu kita berburuk sangka kepada Allah, apa sih maunya Allah nih? Ya Allah, please tolong saya dong. Tapi ngomongnya apa sih maunya? Allah, batal kontraknya. Harusnya kita mengatakan, ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia dari takdirmu. Kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pasti akan menunaikan janji. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janji aku kepada kalian. Modal itu doa banget, teman-teman. Doa banget. Cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah. Caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. Masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah.